Jangan tunggu kantor kamu, tempat kamu kerja melakukan PHK massal. Karena krisis geopolitik ini lagi ngubah peta dunia secara paksa. Kalau kamu tidak amankan aset kamu ke USD, ke emas, atau ke Bitcoin, ya kamu lagi nunggu buat bangkrut aja. Gaji boleh naik 5%, tapi living cost atau biaya hidupnya naik 10%. Artinya apa? Daya beli kita turun. Masalahnya banyak orang dia masih hidup dalam ilusi fine-fine aja karena standarisasi dia masih aman karena punya kerjaan. Padahal pertanyaannya bukan itu. Pertanyaan fundamentalnya, apakah income kamu, pendapatan kamu masih bisa ngejar inflasi apa enggak? Dunia kerja lagi ngalamin perubahan besar-besaran. AI bukan lagi tools tapi mesin efisiensi yang dapat menghilangkan pekerjaan lama. Pekerjaan yang repetitif, administratif atau basic kreatif akan semakin murah. Pada akhirnya yang akan keluar sebagai pemenang bukan yang paling rajin, tapi yang paling gesit, yang paling bisa mengikuti beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kalau skill kita bonsai, kita bersaing dengan sistem bukan manusia. Modal global sangat sensitif. Ketika resiko naik, maka uang akan pindah ke tempat yang dirasa aman. Negara berkembang selalu kena dampaknya duluan. Capital outflow, mata uang melemah, dan living cost atau biaya hidup naik. Ini bukan soal salah satu negara, tapi ya itu yang aku bilang di awal. Uang selalu mencari tempat yang dirasa paling aman dan paling untung. Yang paling kena dampaknya bukan kalangan paling atas atau kalangan paling bawah, tapi kalangan menengah. Kenapa? Karena dia punya cicilan, punya gaya hidup, tapi nggak punya buffer. Ketika ada PHK atau kenaikan living cost, atau PHK dan kenaikan living cost terjadi dalam satu waktu, hidup mereka langsung goyah. Karena yang paling bahaya itu ilusi stabil. Di kondisi kayak gini, mindset harus berubah. Bukan lagi mikir gimana cara kaya, tapi gimana cara stabil di dunia yang nggak stabil. Ada beberapa hal yang wajib kamu lakukan, bukan pilihan lagi. Tambah income, jangan cuma bergantung pada satu income. Bangun dana darurat, kurangi utang yang konsumtif, dan mulai pertimbangkan aset-aset yang tahan dengan inflasi. Karena di era seperti ini, bertahan hidup secara finansial adalah kemenangan yang pertama. Krisis tidak menghancurkan semua orang, tapi krisis menghancurkan orang yang nggak melakukan persiapan, yang nggak pernah melakukan persiapan. Dan di era yang penuh ketidakpastian, yang paling bahaya bukan ketidakpastian, tapi ilusi bahwasanya semua masih aman-aman aja, padahal kenyataannya semua sudah berubah.